Korban longsor di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih bertahan di pengungsian. Mereka yang rumahnya tertimbun, terdampak, dan berada di zona merah ada yang masih mengungsi di tenda, sekolah diniyah, dan ada yang berada di kontrakan dibiayai oleh anaknya yang bekerja di luar kota. Kepala Desa Sekarwangi, Abeng Mbak Nuri, mengatakan, hingga saat ini warga korban terdampak longsor belum mendapatkan kepastian penanganan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, karena ini terdiri dari 3 macam ya, ada yang terdampak, yang zona merah dan yang terancam. Ini yang terdampak sama yang zona merah itu adalah 19 rumah. Itu sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan pihak pengembang yang tanahnya longsor. Ujar Abeng kepada Tribun di Posko Bencana, Sabtu, 3 Februari 2024. Lalu, Abeng menjelaskan, pihak pengembang perumahan Atlantis yang tanahnya longsor telah memberikan sejumlah penawaran solusi, namun belum ada kesepakatan dengan warga. Menurutnya, pihak pengembang Atlantis menawarkan tanah dan barang atau aset kepada masyarakat korban longsor. Tapi kalau dilihat dari tuntutan warga ini belum memenuhi target, karena kalau kita lihat dengan 19 rumah ini ternyata ada tanah-tanah kosong yang tidak bisa dibangun, sementara itu mau dibangun oleh warga. Makanya ada penambahan ya kalau dilihat lokasinya, ucap Abeng, itu yang jadi permasalahannya, belum ada kesepakatan karena belum ada titik temu antara pihak pengembang Atlantis dengan warga yang terdampak. Jelasnya, sementara itu, dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi juga hingga saat ini masih belum ada kepastian untuk penanganan korban longsor. Abeng mengatakan, dalam rapat di Pendopo Sukabumi beberapa waktu lalu, dibahas terkait anggaran sewa rumah atau kontrakan bagi para korban yang harus direlokasi. Jadi pada saat di sini misalkan Pak Haji, pihak perum tempat pengungsian, sudah memutuskan 1 bulan ini selesai, maka semua warga, baik itu yang terdampak, yang zona merah atau yang terancam, kalau yang terancam belum dikembalikan ke wilayahnya, kalau seandainya yang terancam ini dinyatakan oleh hasil geologi aman, berarti balik lagi ke rumah masing-masing. Tentunya dengan kewaspadaan, katanya. Nah, yang tidak bisa dikembalikan sebelum adanya hunian tetap, itu akan ditempatkan di tempat penyewaan. Tempat sewa itu nanti akan dibiayai oleh pemerintah, 1 bulannya itu 500.000 per kepala keluarga, ujar Abeng. Tapi, rencana biaya penyewaan tempat itu hingga saat ini belum ada keputusan. Abeng mengatakan, warga saat ini hanya mengharapkan kepastian keputusan penanganan yang akan dilakukan. Pertama, terutama yang terdampak ataupun yang zona merah yang jelas-jelas tidak bisa dihuni lagi atau harus direlokasi. Pertama harus ada keputusan aja dulu yang pasti. Yang pasti dulu keputusan misalkan tempatnya di sini dan pemerintah saya ajukan nanti siap untuk membangun, berarti udah ada keputusan, kata Abeng. Sementara harapan masyarakat seperti itulah, ingin secepatnya ada keputusan yang pasti, jangan sampai saat ini kan masih ngambang, jadi masyarakat masih bingung, kita ini mau kemana, gitu kan? Jelasnya, warga sendiri tidak mau direlokasi ke tempat yang jauh dari tempat sebelumnya mereka tinggal. Warga berharap bisa direlokasi ke Perum Taman Bolo yang saat ini menjadi lokasi tenda pengungsian, kebetulan kan ini ada BTN ya di seberangnya, BTN, Taman, Bolo ya. Harapannya di situ, tapi belum ada titik temu, karena dengan mungkin masalah nominal atau keuangannya, ucap Abeng.